Martial Pick Bab 782, memperkuat. Darah segar mengotori tanah dan Yang Kai tampak semakin tertekan. Di sisi lain lawannya hanya menjadi lebih ganas mencoba memanfaatkan keunggulannya saat ini. Pria kekar itu menyerang tanpa ampun, dengan pukulan di rahangnya, mengirim Yang Kai terbang ke langit lalu menjatuhkannya ke tanah. Segera setelah dia jatuh kembali, debu beterbangan kemana-mana dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya di panggung. Selain itu, karena penghalang berlapis-lapis di sekitar panggung arena kematian, bahkan Master Alam Sein di antara penonton tidak bisa melihat apapun selain kesan samar dengan Divine Sense mereka. Yang semua orang tahu adalah bahwa pertarungan telah berakhir. Sangat membosankan. Banyak orang berpikir sendiri. Namun, sebelum mereka bisa mulai menggerutu lagi, ledakan niat membunuh memenuhi udara dan hembusan angin bertiup menghempaskan semua debu dari panggung. Setelah semua orang melihat situasi di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yang Kai, yang seharusnya jatuh ke tanah dan dipukul sampai mati, pada saat itu, telah menggunakan lengan terputusnya untuk menangkap lawannya, dan mengangkatnya ke atas keluar dari panggung. Tangan itu dengan kuat mencengkeram bagian belakang leher pria kekar itu, seperti seorang petarung terhebat, dan tidak peduli bagaimana yang terakhir itu berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi barusan, yang mereka tahu adalah ketika debu menyebar, pemandangan ini telah muncul di hadapan mereka, sungguh mengejutkan. Mereka telah melihat sebelumnya serangan balasan yang menghancurkan bumi diluncurkan, pada saat-saat terakhir untuk memenangkan pertarungan, tetapi tidak pernah sekalipun ada yang mengira situasi yang seaneh atau membingungkan seperti ini akan terjadi. Saat keheningan memenuhi arena, topeng yang dikenakan di wajah Yang Kai tampak memancarkan kilatan dingin. Ki angin dan petir melonjak di telapak tangan Yang Kai dan kemudian mengalir ke pria kekar itu, membentuk badai pembunuhan di dalam tubuhnya. Peng. Detik berikutnya, tubuh kuat pria besar itu langsung meledak menjadi kabut berdarah, bahkan tidak meninggalkan tulang. Jauh di atas tribun, mata indah Sueli berbinar saat sedikit kejutan melintas di wajahnya. Dia tidak mengira Yang Kai akan menampilkan pertunjukan yang aneh dan luar biasa, bibir merah tipisnya melengkung menjadi seringai. Seberapa besar kekuatan sejatinya? Sueli tiba-tiba berbisik kepada Anlinger. Aku tidak akan memberitahumu. Anlinger menggelengkan kepalanya berulang kali. Kamu tidak mau memberitahuku. Sueli tidak marah dan malah menunjukkan ekspresi serius sambil tersenyum jenaka. Kalau begitu aku harus mencari tahu sendiri. Mengalihkan matanya kembali ke arena kematian di bawah, Sueli melihat Yang Kai yang menyedihkan dan terluka berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu keluar, berpikir dalam hati bahwa bocah manusia yang dia ambil secara acak ini memang luar biasa. Di tribun, setelah keheningan yang lama letusan suara meledak, kebanyakan orang mengeluh dengan keras tentang hasil yang tidak masuk akal ini, mendiskusikan apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Ketika Yang Kai kembali ke lorong gelap, mata Yumo memancarkan cahaya dingin saat dia menatap lekat-lekat padanya. Adapun pria berwajah kuning, dia hanya berdiri dengan bodoh di tempatnya, matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, bocah manusia kecil yang sombong ini benar-benar telah membunuh lawannya. Apakah menurutmu pertandingan itu terlihat cukup sulit? Yang Kai melepas topeng dan melirik ke arah Yumo. Mulut Yumo berkedut sekali sebelum dia mengangguk ringan. Tidak hanya pertandingannya tampak sulit, tetapi juga cukup realistis tanpa cacat sedikit pun. Bahkan Yumo mengira Yang Kai akan mati, hanya untuk terkejut di saat-saat terakhir. Keberanian bocah laki-laki ini benar-benar tidak normal. Bukankah dia seharusnya sedikit khawatir tentang menerima begitu banyak serangan secara langsung? Yang Kai mengencangkan ototnya dan dengan suara yang tajam lengannya yang patah tersentak kembali ke tempatnya. Lain kali atur lawan Master Alam Transcendent Orde kedua untukku, dengan begitu aku bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semakin cepat aku mengumpulkan cukup kekayaan, semakin cepat aku bisa bebas. Yang Kai menyeringai. Yumo tidak bisa menahan perasaan agak kesal tiba-tiba. Membawa Yang Kai kembali ke istana, Yumo kemudian pergi untuk membiarkan Yang Kai untuk memulihkan diri. Setelah kemenangan kali ini, perawatan Yang Kai juga meningkat pesat. Banyak hidangan enak untuk membantunya memulihkan stamina dan kekuatannya disajikan kepadanya, dan Anlinger bahkan mendapat izin dari Sueli untuk mengunjunginya sekali. Keduanya berbicara cukup lama sebelum Anlinger pergi. Setelah jeda 3 hari, pertandingan kedua Yang Kai dijadwalkan.
Mungkin karena penampilannya yang aneh terakhir kali, ketika Yang Kai yang bertopeng muncul lagi, dia menarik banyak perhatian. Kali ini lawannya adalah Master Alam Transcendent Orde kedua sejati. Setelah pertarungan yang keras, Yang Kai berhasil melarikan diri dari kematian dan mendapatkan kemenangan lagi, menyebabkan semua penonton ras iblis berteriak kaget. Tidak ada dari mereka yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Mengalahkan seseorang di alam yang lebih tinggi adalah prestasi yang tidak bisa dicapai banyak orang, terutama setelah seseorang mencapai alam transenden di mana setiap alam kecil mewakili peningkatan besar dalam kekuatan tempur. Biasanya, seorang pembudidaya Master Alam Transcendent Orde kedua akan dengan mudah bisa membuat Master Alam Transcendent Orde pertama mati, tetapi akal sehat ini sebenarnya dibalik oleh Yang Kai. Sama seperti terakhir kali, Truki Yang Kai telah dibatasi oleh teknik penyegelan Yumo, membuat dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, jadi tidak seperti tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Kali ini Yang Kai benar-benar bertarung mati-matian. Dalam perjuangan hidup atau mati, Yang Kai mampu memahami banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan, menyebabkan dia agak bersukacita. Dia merasa bertarung dalam pertarungan putus asa seperti itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Karena itu, Yang Kai sebenarnya tidak merasa kesal karena harus berpartisipasi dalam pertarungan ini dan malah hampir ke titik di mana dia menantikannya. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk memperkuat dirinya sendiri. Pertumbuhan seorang pembudidaya tidak bisa dipisahkan dari kenyataan, bertarung dalam kehidupan nyata atau pertarungan kematian seringkali akan membawa satu manfaat lebih daripada hanya tinggal di retret yang terpencil. Tentu saja, ini didasarkan pada kemampuan seseorang untuk bertahan dari pertarungan semacam itu. Setelah benar-benar memahami ini, Yang Kai mulai mendesak Yumo untuk mengatur lawan yang lebih kuat untuknya. Yumo tercengang dan sering menatap Yang Kai seolah-olah sedang menatap seseorang yang kehilangan akal. Dia belum pernah melihat tahanan yang ditangkap seperti Yang Kai sebenarnya meminta untuk bertarung lebih sering di arena kematian. Sueli di sisi lain cukup berpikiran terbuka, mengatur pertarungan untuk Yang Kai setiap kali dia memintanya. Kekuatan lawan Yang Kai juga terus meningkat, menyebabkan dia menderita lebih banyak kesulitan dengan setiap pertarungan yang dilewatinya. Tapi setiap kali semuanya akan berakhir, Yang Kai entah bagaimana akan melakukan keajaiban dan menang. Selama 3 bulan berikutnya, Yang Kai bertarung sebanyak 14 kali di panggung arena kematian. Ke-14 lawannya adalah Master Alam Transcendent Orde kedua. Beberapa berasal dari ras manusia dan ras monster, sementara masih ada yang lain dari ras iblis. Masing-masing dari mereka berkompetisi dalam olahraga berdarah ini karena satu dan lain alasan, tetapi semuanya pada akhirnya menemukan kekalahan di tangan Yang Kai. Melalui pertarungan hidup atau mati ini, Yang Kai menuai panen besar, tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang kekuatannya sendiri, tetapi juga mendapatkan semua wawasan jalan surgawi dan martial dao yang terkumpul dari lawan-lawannya yang dikalahkan setelah dia melahap sisa-sisa jiwa mereka. Tingkat di mana kekuatannya tumbuh hanya bisa digambarkan sebagai hal yang mencengangkan. Setelah 3 bulan pertarungan berulang kali, Yang Kai juga secara tidak sengaja menjadi sangat terkenal. Pada dasarnya tidak ada orang yang tinggal di kota pasir yang tidak mengenalnya. Bawahan manusia Jenderal Iblis Sueli yang bertopeng, meskipun hanya memiliki ranah kultivasi di alam Transcendent Orde pertama, telah membunuh lebih dari selusin Master Alam Transcendent Orde kedua. Di arena kematian, peluang kemenangan Yang Kai berubah berulang kali, tetapi ini masih tidak bisa menghentikan orang lain untuk bertaruh padanya dengan sangat antusias. Sueli, sebagai bangkir arena, tentu saja tidak akan kehilangan uang dalam perjudian semacam ini, tetapi melihat tingkat pertumbuhan Yang Kai yang mengerikan membuatnya curiga. Dia, dibandingkan dengan orang lain, memahami apa yang terjadi, bagaimana Yang Kai mencapai peningkatan kekuatannya yang cepat dengan terus-menerus menentang kematian dalam pertarungan. Suatu hari, seorang utusan tiba di istana Sueli dan meminta audiensi. Setelah bertemu dengan Sueli untuk beberapa waktu, utusan itu akhirnya pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. 1 jam kemudian, Yang Kai dipanggil. Di dalam aula samping, Sueli sedang berbaring di atas tempat tidur besar, pantatnya yang berbentuk sempurna, menghadap ke atas saat puncak kebanggaannya terjepit di bawah tubuhnya, dagunya bertumpu dengan lembut di atas tangannya, postur yang paling menstimulasi. Anlinger setengah berlutut di sampingnya sambil memijat bahu Sueli. Ada aroma lembut dan dewasa yang tertinggal di aula yang menggelitik hidung seseorang. Yumo membawa Yang Kai ke aula, membungkuk lalu pindah ke pinggiran, tidak berani menatap Sueli.
Di sisi lain, Yang Kai berdiri di tepi tempat tidur dan menyapu matanya ke tubuh Sue Li yang menakjubkan. Jenderal Iblis ini sama ganasnya dengan ular, tetapi tidak bisa disangkal bahwa dia adalah kecantikan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pesona dewasa, tidak seperti An Linger yang masih mempertahankan semacam kepolosan masa muda. Wanita seperti itu memiliki daya tarik yang fatal bagi pria manapun. Namun, karakter seperti Sue Li mungkin tidak akan tergoda oleh pria manapun. Satu-satunya hal yang bisa menggerakkan dia adalah kekuatan, kekuasaan, dan semua kekuatan yang menaklukkan. Setelah menunggu cukup lama, Sue Li tiba-tiba berkata, "Go Kyong mengirimiku utusan beberapa saat yang lalu." Alis Yang Kai berkerut, apakah itu ada hubungannya denganku? Ya, Go Kyong sepertinya ingin membunuhmu. Lalu bagaimana kamu membalasnya? Yang Kai menatapnya dengan dingin saat dia dengan mengejek bertanya, "Jangan bilang kamu setuju untuk menjualku." Ratu ini memang berpikir seperti itu, tapi aku tetap menolaknya. Kalau begitu kenapa? Karena dia adalah Go Kyong. Sue Li mencibir, jika dia menginginkan sesuatu, jelas aku tidak akan dengan senang hati mengabulkannya, namun utusannya membuat proposal menarik yang aku setujui. Yang Kai tidak bertanya apa-apa dan hanya menunggu dia untuk menjelaskan. Besok, di panggung arena kematian, kamu akan melawan seseorang yang dikirim oleh Go Kyong. Jika kamu menang, kamu akan bisa memperoleh cukup uang tebusan untuk membebaskan diri kamu sendiri. Jika kamu kalah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa termasuk nyawa kamu. Sue Li berkata dengan ringan. Yang Kai mengangkat alisnya dan mencibir, petarung yang dikirim oleh Go Kyong seharusnya tidak lemah kan? Sue Li meliriknya dengan menggoda dan mengangguk, dia seorang master alam transenden orde ketiga. Mendengar ini, bahkan Yumo, yang telah menundukkan kepalanya di pinggiran, juga menunjukkan beberapa tanggapan. Sepertinya kalian berdua bersekongkol untuk membunuhku. Yang Kai menyeringai masam, tidak menunjukkan sedikit pun tanda panik. Dia memang ingin kamu mati, tapi aku hanya ingin tahu di mana batasanmu. Wajah cantik Sue Li menjadi sedikit dingin, jangan mengira ratu ini tidak tahu kamu masih menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya, sepertinya kamu masih memiliki banyak kartu yang belum kamu mainkan. Yang Kai mengangkat bahunya, tidak mengakui atau menyangkal spekulasinya. Oleh karena itu aku sangat menantikan penampilan kamu besok, jangan mengecewakanku. Kamu hanya perlu menunggu dan menyaksikan. Yang Kai menyeringai. Sue Li mencibir ringan, memanggil Yumo di saat berikutnya. Lepaskan semua segel padanya, aku ingin melihat apakah dia bisa bertahan melawan bidak Go Kyong. Yumo mengangguk ringan, dengan cepat memutar truki dan mengangkat segel yang telah mengekang kekuatan Yang Kai. Aku punya pertanyaan. Jika aku memenangkan pertandingan besok, kamu mengatakan aku bisa mendapatkan cukup uang tebusan untuk diriku sendiri. Bagaimana dengan An Linger? Sue Li memandangnya dan menyeringai, tentu saja kamu hanya mengumpulkan cukup untuk dirimu sendiri, tapi aku bisa memberimu kesempatan. Jika kamu menang besok, aku akan melepaskan kalian berdua. Kamu sendiri yang mengatakannya. Yang Kai tertawa, kata-kata Jenderal Iblis seharusnya bisa dipercayakan. Aku harap kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu. Sue Li menutup matanya dan tidak menanggapi. Bersambung.